Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang masa praaksara. Pertama-tama, sebelum saya memulai, saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Zaskia Valda Amelia, Rizky Dwi Yulana, Pujiana Lestari, Hamna Malakhania, Nazwa Putri Aurelia, Cut Nurufani Maharani, dan dengan saya sendiri, Mutia Pasha Syaharani. Yang pertama, pengertian. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. 2. Jenis-jenis. Jenis-jenis terbagi menjadi 4. 1. Zaman Paleotikum, zaman batu tua. 2. Zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. 3. Zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. 4. Zaman Megalitikum, zaman batu besar. 1. Zaman Paleotikum, zaman batu tua. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 Masehi. Zaman praaksara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praaksara ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10-15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman praaksara ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah, dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam goa. Jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleotikum antara lain 1. Pithecanthropus erectus 2. Meganthropus paleojavanicus 3. Homo erectus 4. Homo soliensis 5. Homo wajakensis dan 6. Homo floresiensis. Hasil kebudayaan Paleolitikum dikelompokkan menjadi A. Kebudayaan Pacitan, ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam dan alat serpih yang masih kasar. Yang selain di Pacitan, alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat di Sumatera Utara. B. Kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat menusuk, belati, atau mata tombak. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua sampai Melanozoid. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abyssal Rock. Pada zaman praaksara Mesolitikum, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman Mesolitikum yaitu A. Kejokan Modinger. Kejokan Modinger ini berasal dari bahasa Denmark. Kejokan yang berarti dapur dan moding berarti sampah. Kejokan Modinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Kejokan Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. B. Abyssal Rock. Manusia pada zaman praaksara ini, manusia purba tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abyssal Rock. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur karena itu disebut sebagai Sampung Bone Culture. Yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu baru, bisa disebut juga batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman praaksara ini yaitu Homo sapiens ras Mongoloid dan Austromelanozoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, tetapi masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum yaitu yang pertama ada kapak lonjong. Alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti bulat telur diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua. Yang kedua ada kapak persegi, berbentuk persegi panjang atau trapesium, mirip dengan cangkul,
digunakan untuk kegiatan persawahan. Ukuran besar sering disebut beliung atau pacul. Yang berukuran kecil disebut tarah atau tatah dan digunakan untuk mengerjakan kayu. Persebarannya di daerah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan zaman Praksara Neolitikum. Mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah secara halus. Yang kedua, ada perhiasan seperti gelang-gelang dari batu indah, banyak ditemukan di wilayah Jawa. Yang ketiga, ada alat pemukul kulit kayu. Yang keempat, ada pakaian dari kulit kayu. Pada zaman tersebut sudah dikenal adanya pakaian. Kelima, ada tembikar atau periuk Belanga. 4. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kebudayaan pada zaman Praaksara Megalitikum diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Menurut von Heingeldern, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Pertama adalah Megalitikum tua 2500 sampai 1500 sebelum Masehi yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau proto-Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Peninggalan zaman Praksara. Zaman Praksara tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan. Temuan berbagai benda pada zaman Praksara dinamakan artefak. Artefak adalah benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Artefak dari zaman Praksara terbuat dari batu, tanah liat, dan perunggu.